Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat siang semuanya. Eh, di hari ini kita akan membahas lanjutan materi kita di machine learning yaitu mengenai regression. Jadi salah satu metode atau problem ya, maksud saya problem. Salah satu problem di machine learning itu adalah problem regression, di mana kita ingin memprediksi suatu output yang nilainya adalah nilai kontinu atau nilai numerik ya. Yang akan kita prediksi itu adalah berupa nilai angka. Jadi permasalahan regression ini kita akan memprediksi sebuah output yang nilainya numerik. Contoh nyatanya adalah seperti yang sudah berkali-kali saya contohkan di awal perkuliahan ya. Salah satunya adalah kalau kita ingin memprediksi harga properti atau harga rumah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh rumah tersebut. Nah, jadi misalnya kita punya transaction, punya history transaksi dari penjualan rumah sebanyak 100 record data. Data itu nanti akan kita jadikan untuk pembelajaran di model regresi kita. Untuk tujuannya untuk memprediksi output yang berupa harga dari rumah itu sendiri. Jadi kalau kasusnya seperti itu, output yang akan kita prediksi itu adalah harga dari rumah atau properti tersebut. Nah, itu berupa nilai kontinu. Dan regresi ini salah satu algoritma yang nanti akan kita pelajari adalah linear regression sama polynomial regression. Ada dua algoritma, bukan satu ya. Yang untuk permasalahan regresi yang akan kita bahas hari ini, kita akan mempelajari dua algoritma yaitu linear regression dan polynomial regression. Oke, jadi model regresi itu kita gunakan untuk memprediksi sebuah output yang nilainya adalah numerical value ya. Dan output itu bisa kita sebut sebagai dependent variable. Kita simbolkan dengan huruf Y. Dependent variable. Output yang mau kita prediksi itu kita bisa sebut sebagai dependent variable. Kenapa dia dependent variable? Karena nilai tersebut dipengaruhi oleh input fitur. Input fitur kita bisa bilang sebagai independent variable, yaitu variabel yang mempengaruhi output. Nah, jadi contohnya kalau kita ingin memprediksi harga rumah tadi ya, maka dependent variabelnya adalah harga rumah itu sendiri, sedangkan independent variabelnya atau variabel yang mempengaruhi harga rumah tersebut bisa berupa karakteristik dari rumah itu sendiri. Misalnya atributnya ya, atau kita bisa sebut sebagai atribut, misalnya rumah itu kita prediksi harganya berdasarkan luas areanya. Ya, semakin luas areanya, maka semakin tinggi harga rumahnya, atau jumlah kamarnya, jumlah bedroomnya, jumlah kamar mandinya, atau jarak rumah itu ke pusat kota, seperti itu. Jadi kita memiliki dua jenis variabel, yaitu dependent variable, yaitu nilai outputnya, sedangkan independent variable itu adalah inputnya, atribut dari data yang kita miliki untuk memprediksi outputnya, seperti itu. Oke, tipe dari model regresi ini kita bisa bagi jadi dua. Yang pertama kita sebut sebagai linear regression. Dan yang kedua kita sebut sebagai non-linear regression. Kita mulai dari yang linear regression terlebih dahulu. Linear regression kita asumsikan ya, sebuah model itu memiliki relasi yang linear antara input dan outputnya. Jadi independent variabelnya dengan dependent variabelnya dia memiliki relasi yang linear. Apa itu relasi linear? Kalau kita lihat, bisa kita formulasikan dengan rumus yang ada atau formula yang ada di bawah ini. Jadi, Y itu adalah dependent variable, output yang akan kita prediksi, sama dengan beta 0, ditambah beta 1 dikali X1, beta 2 dikali X2, sampai dengan beta N dikali Xn. Yang mana beta 0, ya, beta 0, beta 1, sampai dengan beta N itu adalah bobot koefisien yang nantinya kita kalikan dengan input fiturnya. Begitu ya. Dan X1, X2 sampai dengan Xn itu adalah jumlah fitur atau atribut yang kita miliki pada sebuah observasi yang kita miliki, gitu ya. Jadi relasinya itu linear, tidak ada persamaan kuadratik di dalam persamaan linear ini. Jadi kan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 sampai dengan beta N dikali Xn.
tidak ada nilai yang kuadratik di situ. Atau pangkat n ya, tidak ada pangkat 2, pangkat 3 sampai dengan pangkat n. Itu kita sebut sebagai itu kita sebut sebagai linear regression, yang mana relasi antara input dan outputnya itu linear ya, tidak ada persamaan kuadrat di dalam formulasi untuk menghitung nilai output y-nya. Sedangkan untuk non-linear regression ya, kita asumsikan bahwa relasi antara fitur dan outputnya itu non-linear ya. Non-linear kita bisa formulasikan nilai y yang mau kita prediksi itu dengan persamaan berikut. Y sama dengan f x1 x2 sampai dengan xn, beta 1 beta 2 sampai dengan beta n ditambah dengan epsilon. Nanti epsilon akan saya jelaskan setelah ini. Jadi sebetulnya perbedaannya kalau nonlinear regression ini persamaannya fungsinya itu nonlinear. Jadi bisa jadi di dalamnya itu ada persamaan kuadratik atau pangkat n. Kalau kita bicaranya nonlinear regression. Begitu ya. Oke, apa arti dari nilai error ini? Epsilon ini kita simbolnya kan kita baca epsilon ya. Jadi epsilon itu sebetulnya permasalahan linear regression itu sebetulnya semuanya tidak bisa kita selesaikan menggunakan model linear ya, tapi ada nilai errornya. Nilai error itu kita harapkan nilainya kecil ya. Nanti kita bisa asumsikan bahwa memang model yang nanti kita buat tidak 100% fit dengan dataset yang kita miliki. Jadi ada semacam kayak nilai errornya. Tapi nilai errornya itu bisa kita minimalkan gitu ya, antara model regresi kita dengan dataset kita. Kita harapkan nanti nilai errornya itu minimal. Nanti penjelasan mengenai error akan ada di slide berikutnya ya. Jadi seperti itu persamaan linear regression maupun non-linear regression. Contoh yang paling simpel ya, biasanya persamaan linear itu seperti tadi ya, harga rumah. Harga rumah pasti kita prediksi atributnya bisa kita lihat ya. Misalnya atributnya adalah luas area. Luas area pasti berbanding lurus dengan harga rumahnya. Memang tidak 100% berbanding lurus ya, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya semakin luas area rumahnya, maka otomatis harganya kan semakin tinggi ya. Tapi memang kalau kita bicaranya fiturnya cuma satu, kita memprediksi harga rumah ya berdasarkan luas areanya saja. Walaupun sebetulnya kita memprediksi harga rumah itu banyak karakter, banyak fitur ya, bukan hanya luas areanya saja. Tapi asumsikan kita memprediksi harga rumah berdasarkan areanya saja. Logikanya ya, pastinya semakin luas rumahnya maka harganya juga semakin tinggi kan. Nah, kita bisa asumsikan seperti itu. Itu pasti persamaannya linear karena bisa kita lihat secara kasat mata ya sebenarnya. Persamaan itu linear karena berbanding lurus ya, atau berbanding terbalik. Bisa berbanding lurus atau berbanding terbalik. Maka kita sebut sebagai persamaan linear ya. Karena satu atribut itu berpengaruh terhadap outputnya, entah itu berbanding lurus atau berbanding terbalik ya. Bukan kuadratik ya. Kalau persamaannya kuadratik atau pangkat n, pastinya dia bisa, kalau kita gambarkan pakai kurva gitu ya, itu jadinya kayak kurva parabola kan. Misalnya kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat, gitu kan. Y sama dengan x kuadrat. Kalau kita punya nilai negatif ya, negatif misalnya anggap saja negatif 5 sampai negatif 5 sampai 5, di angka x-nya minus 5 dia nilainya tinggi kan 25. Terus turun sampai ke 0, terus naik lagi, gitu kan. Nah, jadi itu tidak linear karena dipengaruhi oleh nilai pangkat n. Oke, asumsinya seperti itu. Oke, kita coba mendiskusikan mengenai linear regression terlebih dahulu ya, baru nanti kita bahas yang non-linear regression. Yang linear regression ini kita akan memprediksi output value y. Y itu adalah nilai yang akan kita prediksi. Dependent variable y itu adalah nilai yang akan kita prediksi. Nilai y itu akan kita prediksi menggunakan persamaan y hat. Jadi ada y dan y hat ya. Y hat itu adalah output dari model linear regression kita. Sedangkan y-nya tanpa hat itu adalah real outputnya. Pertanyaan saya, kira-kira semakin sama atau bisa kita bilang semakin mendekati nilai y hat dengan y, maka model regresi kita semakin bagus atau semakin jelek?
Misalnya nilai Y-nya itu 5 ya, kita prediksinya 6. Tadi kan kurang 1 gitu ya gapnya. Kira-kira kalau seperti itu bagus atau jelek? Semakin mendekati atau semakin mirip nilai Y hat dengan Y, maka semakin bagus atau tidak model regresi kita? Bagus ya, bagus ya. Kan semakin prediksi kita kan semakin akurat karena semakin nilainya semakin hampir mirip gitu ya. Walaupun memang masih ada gapnya. Jadi Y hat itu kita hitung dengan cara menjumlahkan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 sampai dengan beta N dikali Xn. Yang mana X1, X2, dan Xn itu adalah input fiturnya. Beta 0, beta 1, beta 2 sampai dengan beta N itu adalah koefisien atau bobot yang nantinya kita akan cari nilai beta 0-nya. Beta 0, beta 1 sampai dengan beta N. Itu adalah nilai koefisien yang akan kita cari yang nilainya paling pas, sehingga nanti kalau kita kalikan dengan input fiturnya X1, X2 sampai dengan Xn dan kita jumlahkan, mendapatkan nilai Y hat yang mendekati nilai actual outputnya atau Y. Pekerjaan dari model linear regression ini, kita akan memprediksi output berdasarkan kustomisasi dari bobot beta 0 sampai dengan beta N. Gitu ya. Nah, jadi dimensinya dari X itu ada N kan ya. Dimensinya kan ada N, X1, X2 sampai dengan Xn. Kalau N-nya itu 5, berarti kita memiliki 5 fitur. Sedangkan bobot betanya itu dimensinya adalah N plus 1, karena dia punya yang namanya beta 0. Beta 0 itu kita sebut sebagai bias. Gitu ya. Karena dengan adanya nilai bias ini, maka akan membantu model regresi kita untuk mendapatkan posisi yang paling akurat ya untuk memprediksi nilai Y-nya. Oke, nanti kita akan bahas lebih detail mengenai beta 0 ini ya. Jadi beta 0, beta 1, beta 2 sampai dengan beta N ini adalah kita akan kita hitung ya menggunakan least square method ya. Jadi least square method itu adalah metode yang kita gunakan untuk menghitung nilai beta 0, beta 1, beta 2 sampai dengan beta N. Tujuan dari least square method itu kita meminimalisir nilai sum of square error atau SSE. Apa itu nilai sum of square error atau SSE itu? SSE itu kalau kita lihat di sini formulanya adalah seperti ini ya. Kita hitung perbedaan gap antara actual output atau Y dengan Y hat ya sebanyak M observation. Jadi M itu di sini ada nilai M ya. Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan M. M itu adalah jumlah observasi dari data kita. Misalnya kita punya tadi histori penjualan rumah sebanyak 100 ya. Anggap saja selama 3 bulan yang lalu kita berhasil menjual rumah sebanyak 100. 100 data itu adalah observasi kita yang nantinya itu akan berguna untuk mentrain model regresi kita yang nantinya kita gunakan untuk memprediksi harga rumah berikutnya. Jadi M itu adalah nilai observasinya, jumlah observasi yang kita miliki, jumlah dataset yang kita miliki, the number of dataset ya. Jadi dataset yang kita punya itu ada berapa record, itu adalah M. Sedangkan nilai SSE ini, kita kembali ke nilai SSE lagi, itu kita gunakan untuk menghitung sum of square error. Kita cari perbedaan dari tiap actual output dengan predicted output antara Y dengan Y hat ya. Kita kurangi, kita cari selisihnya, terus kita kuadratkan dan kita jumlahkan sebanyak observasi yang kita miliki. Kalau kita punya 100 observasi tadi ya, berarti kita harus hitung square error dari tiap observasi kita. Square error dari tiap observasi itu nanti akhirnya kita jumlahkan. Nanti kita mendapatkan yang namanya sum of square error. Pertanyaan saya, semakin tinggi sum of square error, kira-kira model regresi kita semakin jelek atau semakin bagus? Semakin jelek ya, karena maka gap antara actual outputnya dengan predicted outputnya semakin besar kan ya. Yang semula kita memprediksi harga rumah 750 juta, tapi kita prediksi harganya 1,2 miliar. Nah, itu gapnya kan terlalu tinggi gitu ya, berapa persen. Nah, kalau SSE-nya semakin tinggi, maka semakin jelek model regresi kita. Atau bahkan kalau SSE-nya tinggi,
maka linear regression, model linear regression yang kita propose tidak cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bisa jadi itu adalah permasalahan non-linear, bukan permasalahan linear. Oke, kita coba lihat di sini. Nilai SSE kalau kita jabarkan lagi ya, ini saya coba kasih annotate di sini ya. Jadi kalau kita coba jabarkan lagi, nilai SSE ini ya, ini Y hat itu kita dapatkan dengan cara seperti ini ya, Y hat ya. Ini adalah kalau kita jabarkan lebih detail lagi, nilai Y hat itu kita dapatkan dengan cara menambahkan beta 0, beta 1 dikali X1I ditambah beta 2 dikali X2I sampai dengan beta N dikali XNI. Ini sama dengan yang ada di atas ini kan ya. Ini sama dengan yang ada di sini. Sama ya, nilai Y hat itu ya. Dan nanti linear regression, model linear regression yang kita bangun nanti akan menentukan nilai beta 0, beta 1 sampai dengan beta N-nya. Gitu ya. Nah. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan model linear regression. Ini adalah algoritma atau metode yang paling simple ya dalam menyelesaikan problem regression. Dengan catatan, problem yang mau kita selesaikan itu antara input fiturnya dengan outputnya memiliki relasi yang linear, gitu ya. Bukan kuadratik, bukan pangkat N. Jadi cukup kita bisa selesaikan dengan cara menjumlahkan tiap fitur yang kita miliki dan sudah dikalikan dengan nilai koefisien bobotnya, kita jumlahkan, nanti kita bisa mendapatkan nilai output value-nya. Nanti kalau kita gambarkan kurva koordinatnya, model linear regression itu ya, semacam kayak garis lurus gitu ya. Karena dia kan itu persamaannya linear ya. Gitu ya. Kalau Anda ingat waktu Anda belajar matematika di SMA ya, kalau Anda punya persamaan Y sama dengan AX plus B, A sama B-nya itu kita bisa anggap sebagai koefisien. X-nya itu adalah input fiturnya. Nah, Anda kan bisa mengatur nilai A dan B-nya kan ya. AX plus B. Y itu outputnya, X itu inputnya. Y sama dengan AX plus B. Kalau semakin besar nilai A-nya, maka sudut dari garisnya itu semakin tinggi gitu ya, sudutnya semakin tinggi. Kalau semakin besar nilai B-nya, maka posisinya bisa semakin tinggi. Oke, nanti kita coba lihat pengaruh antara tiap bobot koefisien terhadap garis linear yang mau kita bangun ya. Oke, ini sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, untuk informasi saja, waktu kita menerapkan model linear regression ini, kita bisa bikin dari awal ya codingannya karena masih simple codingannya, atau kita bisa gunakan library dari scikit-learn. Terserah Anda mau gunakan library dari scikit-learn atau bikin sendiri. Nanti di slide ini kita bahas dua-duanya. Kalau kita bikin sendiri seperti apa, kalau kita menggunakan scikit-learn seperti apa. Oke, pertanyaan saya, kalau saya punya studi kasus ya, untuk memprediksi harga saham kira-kira saya bisa menggunakan persamaan linear regression atau tidak? Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena sebetulnya itu bukan regresi ya. Kalau untuk memprediksi harga saham itu kriterianya kan banyak ya. Ya, kriterianya sama seperti linear regression, tapi gini, data itu saling berkaitan antara data hari sebelumnya dengan data hari berikutnya, terus data hari berikutnya lagi, data bulan depan, data bulan lalu, data tahun lalu, itu saling berkaitan ya. Kalau kita menggunakan linear regression, kita anggap semua fitur itu tidak memiliki kaitan. Jadi fitur itu atau data dari tiap record itu tidak memiliki relasi. Kalau kita menggunakan apa namanya untuk itu ya prediksi saham misalnya atau prediksi stock market ya, itu kan kita menggunakan time series analysis. Jadi data tiap record itu saling berhubungan gitu. Itu kita nggak bisa menggunakan model linear regression. Tapi kalau kita gunakan untuk memprediksi misalnya itu ya harga rumah gitu ya, terus harga apa ya, harga mobil gitu ya, terus harga atau mungkin nilai kuliah ya,
nilai performance GPA ya, IP dari apa mahasiswa itu bisa, karena kan dia bukan time series datanya kan ya. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Ini saya clear dulu. Oke, ini adalah gambar dari linear regression, kurva dari linear regression. Anggap saja di sini kita memiliki yang namanya, kita punya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah independent variable, sumbu Y adalah dependent variabelnya. Nilai Y ini adalah nilai yang akan kita prediksi. Begitu ya. Sedangkan nilai X ini adalah inputnya. Kita asumsikan kita hanya memiliki satu input ya, padahal sebetulnya kalau di kasus nyatanya atribut atau input fitur itu bisa lebih dari satu, bisa sejumlah n ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 100. Tapi kalau untuk mensimulasikan saja, untuk mempermudah pemahaman Anda, kita anggap saja memiliki satu input fitur saja, yaitu X ya. X ini mempengaruhi nilai Y, dependent variable. X ini independent variable, Y dependent variable. Nilai X mempengaruhi nilai Y. Kalau kita lihat seperti ini, nilai X ini berbanding lurus dengan nilai Y ya. Semakin besar nilai Y-nya, maka semakin besar nilai X-nya. Semakin besar nilai X-nya, itu juga mempengaruhi nilai Y yang semakin besar juga. Yang akan kita lakukan di sini, kita akan ini ya, kita akan membuat garis linear seperti ini ya. Garis linear ini memiliki persamaan seperti ini. Persamaannya adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI ditambah dengan epsilon I gitu ya. Apa itu epsilon I? Epsilon I ini adalah random error. Jadi model linear regression yang kita buat atau bangun ini memang tidak 100% bisa fit dengan data observasi yang kita miliki ya. Pasti ada nilai yang namanya random error. Ya, kalau kita selesaikan dengan linear regression memang seperti ini, karena yang kita bentuk itu bukan kurva non-linear ya. Bukan kurva seperti ini ya. Bentar. Bukan kurva seperti ini ya. Kalau seperti ini non-linear ya. Ini kan kita menggunakan persamaan linear. Jadi yang bisa kita build, yang bisa kita bangun itu adalah kurva linear seperti ini. Yang nantinya walaupun tidak 100% fit dengan data observasi kita, tapi paling tidak kita tahu ya, atau nilai errornya itu bisa minimal ya. Paling tidak nilainya minimal nilai errornya itu. Nah, nilai beta 0 atau bias ini itu mempengaruhi ininya, mempengaruhi lokasi dari garis linearnya. Kalau misalnya beta 0-nya itu kita ganti atau kita nilainya kita tambah atau kita tinggikan, nanti dia posisinya akan semakin naik ya. Anggap saja ini beta 0-nya 2. Kalau beta 0-nya 3 di sini, kalau beta 0-nya 4 di sini, dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai beta 1-nya ini mempengaruhi slope ya, atau sudut kemiringan dari garis linear ini. Kalau beta 1-nya ini kita coba ganti semakin tinggi, maka garisnya akan semakin naik seperti ini misalnya. Ini kan mempengaruhi ya, kalau semakin besar pengali dari XI, maka dia akan mempengaruhi nilai YI gitu kan ya. Kalau semakin kecil, maka dia akan semakin menurun gini ya, kurvanya menurun. Oke, sedangkan ya, ini adalah YI-nya ya. YI itu adalah nilai yang mau kita prediksi gitu ya. Sedangkan beta 0 ditambah beta 1 dikali XI ini sebetulnya adalah persamaan dari ini. Persamaan dari garis linear berikut ini ya, YI itu adalah real outputnya, epsilon I itu adalah random errornya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke slide berikutnya ada pertanyaan? Sedikit mengulang pemahaman Anda mengenai itu ya, fungsi linear yang pernah Anda pelajari di SMA dulu ya. Jadi kalau Anda menggambar fungsi linear
Misalnya Y atau Fx sama dengan AX plus B plus C, ya. Atau AX sama dengan Y sama dengan B plus X gitu ya. Nah, itu sebenarnya persamaan linear karena tidak ada nilai X yang kuadrat gitu ya, yang bernilai pangkat N. Jadi pasti garisnya itu linear ya. Kalau tidak ke atas ya ke bawah ini, ya udah itu aja. Posisinya yang bisa kita naik turunkan dengan mengganti nilai beta nolnya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan dulu. Saya coba ini dulu, stop record dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nilai beta 0 dan beta 1. Bagaimana cara menentukan nilai beta 0 dan beta 1-nya? Oke, jadi kita kembali lagi ke metode least square method. Ini kita gunakan untuk menghitung nilai beta 0 dan beta 1-nya. Kita gunakan untuk menentukan nilai beta 0 dan beta 1 yang atau sampai dengan beta n yang paling optimal, yang memiliki yang nantinya kalau kita masukkan ke persamaan linear kita memiliki nilai sum of square error yang paling minimum, seperti itu. Oke. Nah, ini kita kembali dulu ke ini ya. Ini ada formula dari sum of square error. Berikut ini adalah formula dari sum of square error ya. Ini sebetulnya sama dengan formula yang kita punya sebelumnya ya. SSE, sum of square error, itu kita hitung dengan cara mengurangi output realnya Y dengan Y hat ya. Ini adalah Y hat. X dikali beta itu adalah Y hat ya. Kalau kita kembali lagi ke rumus SSE yang ada di slide sebelumnya ya. Ini kan seperti ini ya. YI dikurangi Y hat I untuk tiap observasi. Kalau kita coba tuliskan dalam bentuk persamaan vektor gitu ya. Itu Y ini adalah observasi output dari dataset kita. X dikali beta itu adalah nilai dari Y hat-nya, yaitu model regresi yang kita miliki. Ini kalau kita kuadratkan, ini kalau ingat ya, kalau kita punya dua buah matriks dengan dimensi yang sama, maka salah satunya harus kita transfuskan dulu ya. Misalnya seperti ini, kita punya vektor dengan dimensi n, panjangnya sekian dan sekian, gitu kan ya. Ini kalau kita mau kalikan menggunakan dot product. Ingat ya, ada perkalian dot product itu kalau kita kalikan antara dua buah vektor atau matriks, maka dia akan menghasilkan satu nilai skalar ya. Nilai skalar itu adalah nilai yang dimensinya satu gitu ya. Jadi dia punya satu dimensi. Dimensinya 0 ya. Jadi dia berupa nilai value, bukan nilai vektor atau matriks ya. Kalau kita punya, anggap saja ini kita punya dua vektor dengan dimensi yang sama ya. N dikali N. Kalau kita mau melakukan dot product ya, perkalian dot, maka salah satunya harus kita transfuskan. Ini yang matriks pertama ini kita coba transfuskan ya, ini kita transfuskan, jadinya dimensinya seperti ini ya, yang row menjadi kolom, yang kolom menjadi row. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kita kalikan antara matriks 1 dan matriks 2, dia akan menghasilkan satu nilai skalar. Sebentar, ini kayaknya salah ya, sebentar. Kita anggap saja kita punya vektor itu dimensinya n gini ya, n sama n gini ya. Sama-sama seperti ini. Ini kan n kali 1 dan n kali 1 gitu kan ya. N itu jumlah row-nya, 1 itu jumlah kolomnya. Ini adalah dua vektor yang kita miliki. Kalau mau kita kalikan menggunakan dot product, maka salah satunya kita coba transfuskan. Ini kita transfuskan misalnya. Jadi di sini saya akan transfuskan menjadi seperti ini ya. Ini kalau kita kalikan dengan ini, nanti menghasilkan nilai skalar gitu ya. Nilai yang hasilnya itu satu value gitu ya. Jadi misalnya ini kita punya dimensinya, ini kan 1 dikali n gitu ya. Yang ini n dikali 1.
Nah, ini kalau kita kalikan 1 kali N, kita dot produkkan ya, 1 kali N dengan N kali 1, maka menghasilkan output 1 kali 1. 1 kali 1 dia merupakan nilai skalar. Hasil dari dot produk itu adalah nilai skalar. Oke. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini kalau SSE kita coba hitung menggunakan persamaan vektor itu hasilnya seperti ini ya. Di mana Y ini sejumlah M, jumlah observasinya, X ini sejumlah N, fiturnya sejumlah N. Begitu juga untuk betanya, dia sejumlah N plus 1 ya. 1, 2, 3, sampai dengan N. Pertanyaan saya ini kenapa ada angka 1 di sini? Konstanta atau bias tadi ya, betul. Karena kita kembali lagi ke persamaan Y sebelumnya ya. Y itu tadi kan ini ya, X dikali beta itu adalah Y hat ya. Y hat itu rumusnya seperti ini. Jadi kalau kita punya vektor X dengan vektor beta ya, tadi kan vektornya X dan beta ya, kalau kita coba kalikan, nanti akan menghasilkan persamaan seperti ini. Jadi di vektor X1-nya ini kita tambahkan nilai 1 di item yang paling awal. Oke. Konstanta, kalau kita bilangnya di matematika konstanta gitu ya. Kalau di machine learning biasanya kita bilangnya sebagai bias gitu ya, bias. Jadi nilai konstanta itu kayak nilai yang membantu persamaan linearnya itu untuk mendapatkan posisi yang paling fit ya, yang memiliki nilai sum of square error paling kecil. Kita lanjut lagi. Yang kita lakukan di least square method ini, kita akan meminimalkan nilai SSE. SSE ini kita inginkan nilainya minimal atau bahkan mendekati 0. Bagaimana cara meminimalkan SSE ini? Kita bisa atur nilai betanya. Vektor beta yang merupakan bias dan konstanta, koefisien, pengali dari tiap fiturnya. Kita bisa atur sedemikian rupa sehingga nilai SSE-nya itu minimum. Tapi kita nggak bisa nyoba satu-satu gitu kan ya. Kalau nyoba satu-satu bahkan bakalan membutuhkan waktu yang lama. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan yang namanya partial derivatif. Oke, partial derivatif ini adalah turunan ya. Kita menurunkan sebuah fungsi ya, menggunakan fungsi partial derivatif. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan nilai beta yang menyebabkan nilai sum of square error itu minimal gitu ya. Nah, jadi mungkin Anda pernah tahu ya di matematika, pelajaran matematik atau matematika waktu SMA, kalau Anda ingin mendapatkan nilai minimum ya. Nilai minimum dari sebuah fungsi, Anda punya fungsi gitu ya. Fungsinya memiliki variabel independen X gitu ya. X1, X2 sampai dengan Xn, yang mana itu persamaannya linear. Kita ingin mendapatkan nilai fungsi fx yang minimum gitu ya, maka kita harus turunkan, kita harus lakukan partial derivatif terhadap fungsi tersebut. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai pengalinya, yaitu beta. Kalau di sini kita menggunakan nilai beta itu sebagai pengali atau koefisien terhadap input fitur yang kita miliki. Jadi nilai SSE itu, fungsi SSE, kita lakukan partial derivatif terhadap vektor beta. Kenapa kok partial derivatif? Kok ada partialnya, bukan derivatif saja? Karena fungsi SSE itu dibentuk melalui nilai beta yang jumlahnya lebih dari 1. Kita kan punya nilai beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, sampai beta n kan. Nah, makanya kita sebut sebagai partial derivatif. Kita lakukan penurunan itu berdasarkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, sampai dengan beta n. Tapi jangan khawatir, ini kita tidak akan membahas lebih detail mengenai partial derivatif. Kita langsung masuk saja ke fungsi estimatornya. Estimator beta ini, nilai beta ini bisa kita dapatkan, yang nanti nilai beta itu menyebabkan nilai SSE minimum bisa kita dapatkan dengan cara menggunakan formula berikut. X transpose dikalikan dengan X. X ini tadi itu ya, fiturnya, dikali dengan X, kita transposkan, kita kali dengan X transpose, kita kali dengan Y. Nanti pasti mendapatkan nilai beta yang minimal, yang menyebabkan sum of square error-nya itu mendekati 0. Tidak 0, tapi paling enggak mendekati 0. Nah, ini adalah fungsi magic-nya gitu ya. Dari fungsi partial derivatif itu,
yang sebetulnya ada perhitungan di baliknya. Tapi nanti kita akan bahas waktu kita mempelajari artificial neural network ya. Di artificial neural network nanti kita akan membahas lebih detail mengenai partial derivatif. Tapi di sini karena eh, kita fokusnya adalah membahas linear regression, jadi kita asumsikan bahwa nilai beta itu, estimator for betanya, kita gunakan fungsi atau rumus X transpose dikalikan dengan X, kita inversekan, kita kalikan dengan X transpose, dan kita kalikan dengan Y. Perkaliannya adalah perkalian dot product. Dot product ya. Berarti outputnya berupa apa? Berupa nilai skalar. Dari tiap betanya itu nanti kita bisa dapatkan nilainya. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Bentar, saya pause dulu recordingnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengevaluasi model linear regression. Sebetulnya kita sudah bisa menggunakan yang namanya sum of square error ya untuk mengevaluasi model linear regression kita. Semakin tinggi nilai SSE-nya, sum of square error-nya, maka model linear regresi kita akan semakin jelek. Tapi sebetulnya ada lagi formula yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi model linear regression kita. Yaitu yang pertama ada mean square error. Rumusnya sederhana saja, kita bagi sum of square error itu dengan jumlah observasi yang kita miliki, yaitu M. Atau yang kedua, kita bisa gunakan coefficient of determination atau R square. R square ini kita dapatkan dengan cara membagi sum of square regression dengan sum of square total. Sum of square regression ini kita dapatkan dengan cara ini ya, mengurangi predicted outputnya dengan nilai Y bar, Y hat, I dikalikan dengan Y bar. Y bar itu adalah nilai rata-rata output observasi kita. Jadi kalau dataset kita sebanyak 100 gitu ya, outputnya itu kita jumlahkan semua terus kita bagi dengan 100. Itu nanti ketemu nilai Y barnya atau nilai rata-ratanya. Dibagi dengan sum of square total. Sum of square total ini adalah nilai yang kita dapatkan dengan cara mengurangi nilai output value ya dari observasi kita dengan rata-ratanya sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita lihat coefficient of determination itu adalah portion of the total variation in the dependent variable that is explained by variation in the independent variable. Jadi sebetulnya dia adalah menghitung ya variasi yang ada di dependent variable yang bisa dijelaskan atau di-explain oleh variasi di independent variabelnya. Jadi ya kalau kita lihat rumusnya seperti ini ya. Kalau nilainya mendekati 1 atau sama dengan 1, maka model regresi kita bisa kita bilang nilainya sangat baik gitu ya. Kalau nilainya mendekati 0, maka model regresi kita jelek gitu ya. Jadi nilainya seperti ini. Kita hitung variasi antara predicted output dengan nilai rata-rata yang ada di real outputnya, dan kita bagi dengan variasi yang ada di outputnya, real outputnya dengan rata-ratanya sendiri. Oke ya. Nah ini kalau kita lihat seperti ini, sum of square total itu adalah selisih antara observasi dengan nilai rata-ratanya sendiri. Sebetulnya nilai rata-rata ini bisa jadi di atasnya observasi kita atau di bawahnya ya, karena dia kan nilai rata-rata. Jadi dia statis ya, nilainya konstan gitu ya, nilainya konstan. Y barnya ini konstan nilainya. Sedangkan nilai Y hat ini nilai yang hasil prediksi kita gitu kan ya. Ini nilai hasil prediksi kita. Terus SSR, sum of square regression, ini kita dapatkan dari mengkuadratkan selisih antara nilai predicted output kita dengan nilai rata-rata dari output value. Sedangkan untuk nilai sum of square error, ini yang sudah kita bahas tadi ya, gap antara nilai output real outputnya dengan predicted outputnya. Kita cari selisihnya terus kita kuadratkan. Oke.
sebentar. Bentar ya, saya izin balas chat dulu sebentar aja. Bentar, saya pause dulu. Jadi ini untuk coefficient of determination ya. Kalau kita mendapatkan nilai coefficient of determination yang nilainya itu 1, maka model regresi kita bisa 100% fit ya terhadap observasi yang kita miliki. Kalau R kuadratnya, R square-nya itu 1. Kalau R square-nya antara 0 sampai 1, memang tidak 100% fit, tapi paling tidak kita tahu tren dari observasi kita, entah itu turun atau naik gitu ya. Terus untuk kalau R square-nya itu sama dengan 0, ya ini yang paling jelek ya, maka model regresi kita tidak bisa menyelesaikan problem tersebut gitu ya. Ya, maka kita harus menggunakan yang namanya polynomial regression. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Oke, kita implementasikan linear regression ini menggunakan NumPy. Jadi kita nggak membutuhkan library apapun. Cukup menggunakan NumPy saja, kita bisa menyelesaikan sebuah problem regresi itu menggunakan linear regression. Jadi ada dua cara ya, kita bisa menggunakan NumPy atau hanya NumPy saja atau menggunakan library dari scikit-learn. Kita akan mengenerate datasetnya terlebih dahulu. Jadi datasetnya ini kita buat seperti ini. Nah. Oke. Jadi yang pertama ini saya coba kasih teks dulu. Yang pertama adalah linear regression. Ya. Terus cara yang pertama ini kita akan menggunakan NumPy ya. Predict. Cara yang pertama ini kita itu dulu, generate datasetnya dulu. Generate dataset. Oke. Kita generate datasetnya dulu, kita import NumPy, SNP, terus kita import matplotlib. Matplotlib untuk menampilkan data observasi kita gitu ya. Terus kita coba generate data X-nya. Jadi X itu adalah dataset kita, X-nya. Kita menggunakan np.range 40.reshape minus 1,1. Pertanyaan saya, kalau saya mengenerate X itu menggunakan np.range 40, berarti nanti X-nya ada berapa item kira-kira? 40 item ya. Ya betul, 40 item. Terus kita reshape dengan bentuk minus 1,1. Jadi artinya yang semula itu kalau kita tidak menggunakan reshape ya, ini bisa saya coba hilangkan dulu. Terus saya print ya. Print X gini ya. Nanti dia akan terbentuk sebuah NumPy array dengan 40 item di dalamnya gitu ya. Sebentar, masih connecting. Nah, ini ada masalahkah dengan internet saya? Bisa Pak. Bentar. Si loading ya. Oke, bisa. Kalau seperti ini, maka nanti saya memiliki sebuah NumPy array arrange ya. np.arrange np.arrange. Nah, kita punya sebuah NumPy array dengan item sejumlah 40 mulai dari 0 sampai 39. Kalau kita reshape menjadi minus 1,1 seperti ini, maka dia akan menjadi sebuah NumPy array dengan shape 40,1. Jadi gitu. Yang semula ini berapa shape-nya ini? 40 ya. Shape-nya kan 40 gitu ya. Bentar, ini saya coba hapus dulu ini biar untuk itu aja ya, memahami bagaimana bentuk dari array kita. Ini kan 40 ya, jadi dia vektor gitu ya. Kalau saya reshape ya, saya reshape minus 1,1. Oke, sebentar. Minus 1,1 maka jadi 40,1. Jadi dia yang semula itu vektor ya, 40.
Kalau kita reset menjadi minus 1,1 jadinya 40,1. Nanti ini berguna saat kita mengalihkan vektor ini menggunakan dot product ya. Jadi kalau saya print di sini, maka jadinya kayak gini ya. Dia row-nya ada 40. Nanti ini berfungsi kalau kita ingin melakukan dot product dengan vektor bias coefficient yang nantinya kita akan cari ya nilainya. Oke. Jadi sementara ini kita reset dulu menjadi minus 1,1. Setelah itu kita melakukan randomize ya menggunakan random.seed 1 karena kita akan mengenerate nilai random untuk error ya. Error nilai random errornya kita lakukan randomisasi menggunakan parameter 1 di random.seed. Jadi di sini kita akan mengenerate variabel e sama dengan np.random ya. Normal. Randomnya ini enggak benar-benar random tapi menggunakan distribusi normal. Yang mana nanti nilai rata-ratanya minnya itu 0 ya, nilai standar deviasinya itu 5. Setelah itu bentuknya ukuran dari nilai randomnya itu adalah 40,1. Kita samakan dengan shape dari X-nya. Oke, kita coba print dulu X-nya ya. EE-nya. Nah, dia nilainya random ya, dengan mengikuti distribusi normal, nilai rata-ratanya itu 0, minnya 0, 5 ini standar deviasinya. Oke, setelah itu kita coba membentuk sebuah fungsi yang nantinya ini akan kita prediksi ya. 4 ditambah 3 dikali X ditambah E. Nah, ini kalau kita lihat sebetulnya kan ini sama dengan fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya di slide ya. Sebentar. Nah, ini kita coba kembali ke slide-nya dulu. Ini adalah sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, ini kan ya, ini merupakan nilai output value ya, observasi kita. 4 ditambah 3 dikali X plus E. Nah, 4 sama 3 ini yang nantinya kita akan cari nilainya ya. Oke. Jadi ini merupakan nilai yang nantinya akan kita prediksi ya, nilai Y-nya ini. Nah, ini sama dengan fungsi Y yang akan kita yang tadi kita bahas di slide gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, nilainya itu bisa kita coba lakukan plotting ya. plt.plot menggunakan X, Y bintang R gini ya. Terus ini kita show dulu ya. plt.plot kita showkan. Nah, ini adalah hasil dari nilai Y yang kita dapatkan dari mengalihkan nilai X kita yang merupakan itemnya itu mulai dari 0 sampai 39, terus kita kalikan dengan 3 ditambah 4 ditambah dengan nilai randomnya. Ya, ini merupakan problem yang linear sebetulnya kan ya, walaupun memang tidak 100% linear gitu ya. Ini kalau kita coba hilangkan nilai E-nya, ini kita hilangkan nilai E-nya misalnya, dia benar-benar linear gitu ya. Kan 0 sampai 39 gitu kan ya. Tapi ini karena kita tambahkan nilai E di sini, jadi dia ada kayak itunya naik turunnya gitu ya, tidak 100% fit gitu ya. Nah, terus ya ini kita coba tuliskan X labelnya sama Y labelnya. Seperti ini ya. Oke, ini adalah dataset kita yang nantinya akan mau kita prediksi gitu ya, model regresinya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan Anda coba. Belum, saya
record tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Ini tadi kita sudah bikin datasetnya seperti ini. Terus kita juga sudah melakukan train test split ya, membagi datasetnya menjadi training sama testing. Dan yang terakhir ini kita tadi sudah menambahkan nilai 1 di setiap item yang ada di X-train-nya, yang nanti gunanya untuk menampung nilai beta nolnya. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan nilai X ya, X yang baru, X-train yang baru. Kita taruh di di variabel X. Nah, kita cari nilai betanya. Ini yang perlu kita hitungkan nilai betanya. Kita bisa menggunakan seperti ini. Ini kita coba. Ini ya. Ini tadi rumusnya untuk mencari beta kan ini ya. Rumus untuk mencari beta ya ini ya. Oke. Estimator for beta is beta bar, beta head itu sama dengan X transpose dikali X. Diinversekan, kita kalikan dengan X transpose dikalikan dengan Y. Ini semuanya adalah perkalian dot product. Kita cari dulu, kita hitung, kita tuliskan rumus untuk X transpose dikalikan dengan X yang kita inversekan. Kita bisa menggunakan fungsi np.lin alg di sini. .inv. Jadi ini fungsi untuk inverse ya. Di dalamnya ini kita dapatkan nilai X ya. Kita kalikan nilai X transpose ya. Kita dotkan dengan X. Nah, ini sebetulnya X transpose dikali dot X. X transpose dot X itu sama dengan ini ya. X transpose dot X kita masukkan ke fungsi inverse. Jadi kita sudah mendapatkan nilai inverse dari X transpose dot X. Setelah itu kita dotkan lagi di sini ya. Kita dotkan lagi. Dotkan dengan X transpose ya. X transpose. Kita dotkan lagi dengan Y train ya. Karena kita berada di tahapan training di sini. Nah, bentar, ini saya coba kecilkan dulu. Nah, ini kita sudah dapat nilai seperti ini ya. Nah, X transpose dikali dot X kita inversekan, didotkan dengan X transpose, didotkan dengan Y train. Ini sama dengan rumus yang ada di sini kan. Nah, kita sudah mendapatkan nilai betanya sebetulnya di sini. Kita coba print nilai betanya. Nah, kita print nilai betanya. Nah, betanya harusnya dalam bentuk vektor ya, ada 2. Beta 0 dan beta 1. Nah, ini nilai beta 0-nya 3,4, nilai beta 1-nya 3,03. Kalau kita bandingkan dengan ini tadi, ya tidak sama persis ya, karena dia kan punya nilai error di sini. Tapi sudah mendekati ya, nilainya 4 dengan 3,4 dan 3 dengan 3,03. Oke, nah ini kita sudah dapat nilai betanya di sini. Selanjutnya kita coba hitung ininya, prediksinya ya. Ini kan kita sudah training model regresinya, kita dapatkan nilai beta 0 dan beta 1, kita coba lakukan prediksinya. Nah, yang 1.4 ini kita akan predik ya. Predik Y test ya. Predik Y values ya. Predik Y values. Nah, ini kita akan prediksi di sini kita bikin variabel lagi, ini kita copy saja. Bentar, nanti saya akan jelaskan. Ini kita copy saja nilai X-nya. Kita ganti dengan X-test sekarang. Kita juga lakukan untuk X-test ya. Nah, yang X-testnya juga kita tambahkan nilai 1 di depannya. Terus kita Y-nya, Y-pred ya. Nilai yang kita prediksi itu kita akan simpan di sebuah variabel Y-pred. Itu sama dengan X ya. X dot beta. Jadi nilai dari dataset testingnya itu kita kalikan dengan betanya. Ini sama dengan rumusnya yang tadi ya. Nah, untuk prediksi Y-pred-nya ini, Y-head ini itu sama dengan X dikali dengan beta. X itu adalah dataset testingnya. Oke. Terus kita coba hitung MSE-nya. MSE-nya kita bisa menggunakan min square error dengan membandingkan antara Y-test dengan Y-pred ya. Nah, oke. Y-test sama Y-pred-nya kita hitung, MSE-nya ketemu. Kita coba print MSE-nya.
Kita coba print dulu. Oke, kita dapatkan nilai MSC-nya sekitar 15, sekian ya. Ya, oke lah, tidak terlalu tinggi nilai MSC-nya. Terus kita coba plottingkan hasil regresinya tadi. plt.plot, kita gunakan xtest, ytest ya. Ini untuk plottingnya ya, plotting dari apa namanya dataset testingnya ya. Ini kita show dulu coba. Nah, ini yang sejumlah 16 tadi. Ini kalau kita hitung poinnya ada 16 ya, karena dataset testingnya ada 16 item. Oke, kita sudah dapat nilai xtest sama gambar dari y-testnya, xtest sama y-testnya ya. Seperti ini, kita coba gambarkan plottingnya ya, plt.plot xtest, ypret. Jadi ini untuk hasil regresinya. Kita kasih label x label x sama plt.ylabel y. Seperti ini. Oke, nah ini kita dapat model regresinya. Ya, ini tidak 100% fit, tapi paling enggak dia punya nilai MSC 15, sekian. Sudah bagus ya. Ya, ini rentangnya bisa beda-beda ya MSC ya, tergantung nilai yang mau kita prediksi sebetulnya. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai MSE-nya. Cara yang kedua ini kita menggunakan fungsi dari scikit-learn ya. Nah, kalau yang scikit-learn ini lebih enak karena kita tinggal panggil saja fungsinya dari scikit-learn. Oke, ini yang menggunakan scikit-learn ya. Jadi di sini saya coba import from scikit-learn linear model. Nah, ini kita coba import linear regression. Oke ya. Terus kita definisikan variabel yang menampung fungsi linear regression. Oke, ini kita bikin variabel seperti ini. Terus kita lakukan training langsung di sini ya, menggunakan fungsi fit. Nah, fungsi fit ini kita gunakan untuk mentrain model linear regression yang sudah kita simpan di variabel linreg ini. Kita fitkan ke dataset training kita dan dataset training kita xtrain sama ytrain. Terus kita langsung print saja di sini. Kita print saja di sini intercept-nya ya. Intercept-nya kita print beta nolnya ini maksudnya. Itu sama dengan linreg.intercept. Seperti ini. Sedangkan untuk yang satunya itu adalah koefisiennya. Nah, kita ganti dengan OF. Nah, ini nanti langsung muncul nilai beta nolnya sama beta satunya ya. Nah, sama ya, 3,4 untuk nilai beta nolnya dan 3,031 sama. Nah, nanti saran saya menggunakan yang linear regression saja biar lebih mudah ya. Nah, bagaimana dengan prediknya? Sama ya. Untuk memprediksinya kita bisa bikin variabel ypret itu untuk memprediksinya. linreg.predict di sini. linreg.predict xtest. Jadi kita prediksi nilai linear nilai dari xtest-nya kita prediksi, kita dapatkan nilai ypret ya. Nah, ini kita bisa copy saja ini ya. Tadi nilai MSE-nya ini ya. Ini kita copy saja semua ini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ytest ypret MSE xtest ytest. Nah, ini kita coba print juga nilai R square-nya ya. Nilai R square-nya bisa kita hitung di sini. Nilai R square kita bisa hitung menggunakan fungsi dari linreg.score ya. Nah, yang mau kita hitung tadi xtest dan ytest. Nah, sama ya. Nah, sama persis dengan yang kita buat secara manual pakai NumPy tadi ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan?